Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita, sumber pertolongan kita. Kita akan katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara merasakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini? Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan katakan, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia.
akan juga setelah pujian Kumenang, kita akan mendengarkan pujian dari kaum wanita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya,
Puji Tuhan, pujian ini mengatakan kita tidak dapat hidup tanpa kasih-Nya. Kita tidak dapat hidup tanpa firman-Nya. Karena firman Tuhan adalah kekayaan di dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita pada pagi hari ini. Biarlah semua tertuju pada firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan menjadi berkat, menjadi kekuatan, pengharapan, penolong, jawaban dalam setiap doa-doa kita. Kita akan pujikan, Kaulah harapan, bukan dengan kekuatan, ku tak dapat menjalani hidup. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Engkau mampu aku
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat pada saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena pertolongan kasih-Mu yang selalu melingkupi kehidupan kami. Sehingga pada saat yang indah ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kehidupan kami sudah merasakan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kami memberikan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Karena hanya dengan memuji, menyembah Engkau Tuhan, kami dapat membalas cinta kasih-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan ini Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah mulai dalam puji-pujian, berkati dalam kehidupannya, keluarganya, rumah tangganya Tuhan. Kau limpahkan berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sebelumnya Kau sucikan hati kami, layakkan kami Tuhan. Kami mempersiapkan tanah hati yang terbaik untuk diisi dengan firman Allah, supaya setiap firman Allah yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dan apa yang menjadi keperluan kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, karena apa yang kami layani bukan manusia tetapi kami melayani Engkau. Sekali lagi kami siapkan hati ini untuk menerima firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara, selamat kita bertemu di dalam nama Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita berada di dalam rumahnya, Tuhan masih memberi kita waktu untuk kita berbakti, untuk kita membalas kasih-Nya. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan langsung membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Kalau sudah, saya bacakan untuk kita semua. Efesus 4 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala arah ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Pada saat pagi hari ini saudara, firman Tuhan saya beri tema bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh adalah proses dinamis seumur hidup untuk menjadi dewasa rohani. Bertumbuh dalam artian bertumbuh secara rohani saudara. Proses dinamis seumur hidup untuk menjadi dewasa rohani. Ditandai dengan kita berakar kuat di dalam Tuhan, berbuah di dalam karakter dan menghasilkan dampak yang baik atau menjadi berkat. Tentu saudara, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita tidak stagnan ya di satu tingkat tertentu, tetapi Tuhan mau kita selalu bertumbuh. Ada proses di dalam kehidupan kita. Dan proses itu tahap demi tahap. Gak mungkin kita prosesnya dari bawah langsung kita naik ke tingkat yang paling tertinggi, itu gak mungkin ya saudara. Ada proses tahap demi tahap yang harus kita lalui. Dan proses tersebut mungkin secara manusia tidak mudah saudara. Ya, Tuhan mengizinkan ujian terjadi di dalam kehidupan kita, itu menjadi proses buat kita. Ada yang mungkin bagi si A proses ini terlalu besar, tetapi bagi si C proses ini sangat kecil. Tidak sama saudara. Tuhan memberikan semuanya itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau Tuhan melihat kita kuat, kita mampu ya, untuk proses itu ada di pundak kita, ya Tuhan beri saudara.
Tapi kalau kita tidak mampu, Tuhan tidak akan memberi proses atau ujian yang berat buat kita. Untuk mencapai kedewasaan secara rohani, semua itu bisa kita dapat asal kita melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus. Kalau kita tidak melekat sama Tuhan, sekecil apapun proses yang kita alami, kita tidak akan kuat. Kalau saya melihat di media sosial ya saudara, banyak sekali anak-anak muda, ya. Bahkan mungkin ada yang di bawah umur, karena mereka tidak tahan, mereka tidak kuat dengan proses yang terjadi. Maaf, permisi bicara, mereka terganggu saudara. Mereka harus memerlukan perawatan secara mental. Kenapa? Mereka tidak punya Tuhan. Jadi mereka merasa beban itu sudah menindih kehidupan mereka sedemikian rupa, kayak tidak ada jalan keluar, tidak ada pengharapan buat mereka. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita melekat kepada Yesus, kita melekat kepada pokok anggur yang benar, kita punya sandaran, kita punya pengharapan yang kuat saudara. Tetapi semua itu gak asal kita nempel saja. Pada saat kita nempel kepada Tuhan, kita melekat kepada pokok anggur itu, harus ada doa yang sungguh kepada Tuhan. Doa pribadi kita kepada Tuhan, doa kita untuk pelayanan di tempat ini, doa kita untuk setiap anak-anak hamba Tuhan, untuk saudara seiman kita, doa kita untuk keluarga kita, doa kita untuk bangsa dan negara kita. Kemudian ada firman yang setiap kali kita dengar, nggak tahu itu di gereja atau saudara membaca secara pribadi, firman itu harus masuk, tersimpan dengan baik di roh hati kita yang paling dalam, dan kita melakukan firman itu. Dan kita juga harus hidup di dalam kasih karunia, bukan sekedar kita rutin ke gereja, enggak saudara. Kalau kita rutin ke gereja tok banyak, ya. Tetapi kita ke gereja, apa tujuan kita ke gereja? Kalau lagi susah kita datang kepada Tuhan, kalau senang lupa. Kita datang ke gereja, tujuan kita adalah memuliakan Tuhan, kita membalas cinta Tuhan. Jadi kalau kita mau bertumbuh dewasa rohani, kita harus melekat kepada pokok anggur yang benar. Tetapi pada saat kita melekat kepada Tuhan, harus ada doa disertai dengan firman yang kita terima, yang kita tanam di dalam hati, dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, kita kembali ke atas. Tadi ada kata-kata dinamis. Dinamis itu menggambarkan sesuatu yang penuh semangat, bertenaga, gerak cepat, itu dinamis, ya. Di dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata-kata dinamikos, yang artinya kuat. Karena dinamis itu semangat, dia bertenaga, jadi dia kuat saudara. Jadi di dalam kita menerima proses dari Tuhan, pada saat kita menjalankan ujian dari Tuhan, Tuhan mau kita punya kekuatan, Tuhan mau kita punya semangat, bertenaga. Karena apa? Di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita sudah ada firman Tuhan, sudah ada Roh Kudus di dalam hati dan hidup kita. Jadi apa gunanya kita bergereja, apa gunanya kita rajin berdoa, apa gunanya kita rajin baca Alkitab, tapi semuanya itu gak ada di dalam hati kita, gak akan ada kekuatan. Tetapi kalau kita mengizinkan Tuhan bekerja, kita mengizinkan Tuhan memproses kehidupan kita, kita berserah kepada Tuhan dan kita percaya melalui setiap firman yang kita dengar, hidup kita akan kuat saudara, kuat di dalam Tuhan. Kita tidak akan mudah tergoda oleh apapun juga, tidak akan mudah. Seringkali saya katakan dunia ini semakin hari semakin jahat,
Dunia ini semakin hari godaannya semakin menggiurkan untuk mata manusia. Saudara, sekarang ini gereja setan, mereka tetap bergerak, saudara. Mereka tetap melakukan aksi mereka untuk mencari pengikut. Caranya, salah satu caranya mereka melalui anak-anak muda, saudara. Mereka memakai cincin yang saya tidak tahu lambangnya apa, tetapi cincinnya itu seperti ada duri kecil atau jarum kecil. Nanti pada saat bersalaman, mau tidak mau cincin duri jarum itu menusuk dan mengambil darah dari seseorang, dan darah itu yang akan dibawa. Tidak tahu bagaimana caranya. Anak yang tertusuk jarum tadi akan mengikut dengan dia. Mungkin pakai cara hipnotis atau bagaimana. Caranya banyak sekali. Jadi kalau kita tidak membentengi kehidupan kita dengan hal-hal yang dari Tuhan, kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Iblis itu punya banyak cara untuk menggoda kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi saya senang, saudara, melihat informasi-informasi sekarang. Begitu banyak cara iblis untuk menarik khususnya kalangan anak-anak muda. Ya. Kalau beberapa waktu lalu melalui permen, ya, anak-anak SD, anak-anak TK, mereka akhirnya kecanduan. Ya. Sekarang di kalangan anak muda, jadi pesan untuk anak-anak muda, hati-hati kalau diajak salaman sama orang. Jangan mau lagi orang yang tidak dikenal, ya. Lihat orangnya baik rupanya, ganteng, cantik, tergoda, salaman. Hati-hati. Ya. Salah satu cara iblis untuk menggait orang untuk mengikut kepada mereka. Ada poin-poin tentang bertumbuh di dalam Kristus. Yang pertama, poin yang pertama, berakar di dalam Yesus. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berakar di dalam Dia. Jadi kalau kita mau bertumbuh secara rohani, saudara, kita harus mulai menancapkan akar iman yang dalam di dalam Kristus. Menancapkan akar yang dalam. Jadi tidak di permukaan tetapi yang dalam. Akar tersebut nantinya akan tumbuh serabut-serabut akar, tumbuh dengan subur. Hati Tuhan senang, saudara. Kalau kemarin hari Selasa saya sampaikan sedikit, saya menyinggung tentang bertumbuh. Ya. Saya itu kalau menanam sesuatu tidak bisa tumbuh dulu, saudara. Ya, saya sampai ini sama almarhumah Ibu Rohani. Ibu Rohani itu kalau menanam apa-apa, nah gini aja sudah tumbuh. Saya itu tidak pernah tumbuh. Tetapi saudara, bulan Desember kemarin, Sabtu sebelum kita Natalan, Mbak As ke pasar beli series, sisanya saya tanam, saudara. Wes Tuhan, saya pengen bisa dan tumbuh, saudara. Dan setelah itu saya rajin, saudara, cabai, saya gali sedikit, saya tanam cabai kecil, lalu cabai besar. Saya bilang, Tuhan, terserah mau tumbuh atau tidak, tumbuh, saudara. Banyak sekali tunas-tunas lombok. Senangnya saya minta ampun, Tuhan, terima kasih. Sekian puluh tahun saya hidup, baru kali ini dari tangan saya bisa tumbuhan. Bayangkan, saudara, sekian puluh tahun saudara nggak bisa tumbuh. Saya senang. Bayangkan, apalagi kalau kita
kita bertumbuh di dalam Tuhan. Apakah Tuhan tidak senang? Bukan hanya Tuhan yang senang, saudara. Seluruh malaikat di surga bersorak-sorai melihat pertumbuhan rohani kita. Karena apa? Enggak percuma. Tuhan bilang enggak percuma kamu datang ke gereja, enggak percuma kamu berdoa, enggak percuma firman Allah yang kamu dengar. Karena semuanya itu menjadi berkat. Semuanya itu bisa bertumbuh di dalam hatimu. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh secara rohani dengan menancapkan akar yang dalam sekali di dalam Kristus. Tetapi jangan lupa, saudara, pada saat kita menancapkan hati kita di dalam Tuhan, pada saat kita percaya penuh kepada Tuhan, disertai dengan iman. Kalau tidak ada iman, ya percuma. Kita percaya kepada Tuhan, cuma percaya tok, terserah Tuhan, ya percuma. Tapi kita harus mempunyai iman yang sungguh kepada Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Puji Tuhan sudah bisa menyala ya saudara. Efesus 3 ayat yang ke-17. Kalau sudah saya bacakan untuk kita semua. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ada amin saudara. Jadi kalau iman kita berada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, kita berakar di dalam Tuhan. Jadi memang harus ada iman. Iman dihasilkan dari mana? Iman, kembali lagi, iman dihasilkan dari doa dan setiap firman Tuhan yang kita dengar. Ya. Karena melalui firman, melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan, iman itu akan bertumbuh. Iman itu akan menjadi kuat, saudara. Kalau yang pertama tadi, berakar di dalam Dia. Yang kedua, bertumbuh untuk menjadi dewasa rohani. Bertumbuh berarti bergeser dari bayi rohani yang tergantung kepada orang lain menjadi pribadi yang mampu membedakan mana kebenaran, mana yang bukan kehendak Tuhan, dan memiliki pendirian yang teguh dan tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran yang sesat. Sekali lagi, bertumbuh atau dewasa secara rohani adalah bergeser dari bayi rohani dalam tanda kutip yang bergantung pada orang lain menjadi pribadi yang mampu membedakan mana yang kebenaran dari firman Tuhan atau yang bukan kebenaran, dan memiliki pribadi yang pendirian yang teguh. Dalam artian pendirian yang teguh, kita hanya berpegang kepada firman Tuhan. Tidak usah kita ke Gunung Kawi, tidak usah kita cari orang pintar, tidak usah kita cari tanggal yang baik. Tidak, karena semua hari, semua tanggal Tuhan ciptakan baik dan tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran sesat. Banyak saudara ajaran sesat sekarang yang muncul, sepertinya seperti kita, tetapi di dalamnya kita tidak tahu. Jadi jangan mudah tergoda oleh ajaran-ajaran sesat. Setelah kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan mempunyai dasar iman yang kuat, benar dan suci, yaitu firman Allah, ada sesuatu yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita. Apa saudara? Kita sudah bertumbuh, kita sudah dewasa secara rohani, iman kita sudah benar, iman kita sudah kuat dan suci melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus.
Apa kira-kira yang Tuhan harapkan bagi kita? Tuhan mau kita menghasilkan buah sebagai orang percaya. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi bukan buah-buah roh, tetapi buah roh. Buah roh dihasilkan di dalam anak-anak Tuhan pada saat kita mengizinkan Roh Kudus itu menuntun kehidupan kita dan hidup di dalam persekutuan dengan Allah, dan kita mau membuang kehidupan kita yang lama, dikatakan masa jahiliyah. Jadi pada saat kita belum percaya, kita belum bertobat kepada Tuhan, kita belum mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, dikatakan sebagai masa jahiliyah. Tetapi pada saat kita sudah meninggalkan semuanya itu, kita membiarkan Roh Kudus menuntun kehidupan kita, dan kita siap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, disitulah kita akan menghasilkan buah roh. Kasih, kesabaran, sukacita, kelemah lembutan. Tetapi buah roh itu sendiri dapat terjadi karena iman. Sekali lagi, karena iman kepada Tuhan. Bolak-balik iman, bolak-balik iman. Memang iman itu penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Tanpa iman, Tuhan tidak mau sama kita. Kalau kita tidak beriman kepada Tuhan, ya Tuhan akan meninggalkan kita. Buat apa? Wong kamu tidak beriman kepadaku, kata Tuhan. Lalu siapa yang kamu imani? Itu yang menjadi pertanyaan Tuhan kepada kita nantinya. Tapi kalau kita beriman kepada Tuhan, Tuhan mau berada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, poin pertama, buah hasil dari hidup kita mendekat kepada Tuhan adalah iman. Iman adalah salah satu buah yang harus ada di dalam hati, di dalam hidup setiap orang percaya. Ya. Iman, saudara. Iman itu buah dari pertobatan. Jadi kalau kita percaya, kita bertobat, kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada pertobatan situ, iman timbul, saudara. Di dalam Matius 3 ayat yang ke-8, Matius 3 yang ke-8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkan buah, saudara. Hasilkan buah, apapun itu. Tuhan tidak bisa menentukan si A harus menghasilkan buah ini, si B harus menghasilkan buah ini, si C harus menghasilkan buah itu. Tidak. Tuhan bilang hasilkan. Berarti kita harus mengusahakannya sendiri, saudara. Kita harus mengusahakan buah itu sendiri. Tuhan mau kita percaya, Tuhan mau kita beriman, Tuhan mau kita bekerja. Jadi pada saat kita melakukan firman-Nya, kita menyatakan Tuhan di dalamnya, disitulah kita mampu menghasilkan buah-buah yang baik. Jadi, kalau tadi saya katakan iman adalah buah dari pertobatan. Orang yang mengaku percaya kepada Tuhan harus bertobat, harus hidup di dalam Tuhan, mempunyai hidup yang baru. Lalu yang kedua,
Buah yang kedua, tumbuh kebajikan. Kebajikan adalah perbuatan baik sebagai bukti bahwa kita telah diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus. Jadi kebajikan adalah perbuatan baik sebagai bukti bahwa kita telah diselamatkan oleh karena iman kita kepada Tuhan. Ada amin saudara? Saya percaya kita yang ada di tempat ini, kita semua sudah diselamatkan karena iman percaya kita kepada Tuhan. Yang selanjutnya, pengetahuan. Filipi 1 ayat yang ke-9. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dikatakan pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar tentang apa? Atau akan apa? Pengetahuan yang benar akan Kristus. Berarti kita mengenal pribadi yang dengan intim dan mendalam, bukan sekedar teori. Kalau teori itu apa ya saudara? Kita hanya menerima, ya kan? Kita mendengar, kita hanya menerima. Tetapi pengetahuan yang benar akan Kristus, pengenalan pribadi yang intim dan bukan hanya teori, pengenalan yang mendalam. Ada apa ya, katakan ada sesuatu yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Ada hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Kalau kita mengenal pribadi yang intim dan mendalam kepada Tuhan kita. Sejauh mana pengetahuan pengenalan kita kepada Tuhan kita, saudara? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Bapak Gembala tidak tahu seberapa dalam pengenalan saudara kepada Tuhan. Ya. Tetapi pengetahuan itu jangan sampai hanya asal menjadi pengetahuan bagi kita. Firman yang kita baca, firman yang kita dengar, jangan asal menjadi firman yang kita baca saja. Jangan hanya asal menjadi firman yang kita dengar, tetapi firman itu boleh membawa pertobatan, membawa perubahan di dalam kehidupan kita, serta ketaatan kita kepada Tuhan. Karena pengetahuan yang benar tentang Kristus, firman yang benar tentang Kristus adalah harta rohani yang sejati buat kita. Tidak ada harta yang melebihi firman Tuhan, saudara. Tidak ada harta yang melebihi Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan firman ini menjadi harta rohani yang sejati, yang tidak akan hilang, yang tidak akan pudar. Tapi biar firman ini tertanam, tertancap dengan baik di dalam hati kita. Pengetahuan yang benar di dalam Kristus, tadi saya katakan, jangan dijadikan hanya teori atau informasi, tetapi jadikan sebagai pengalaman pribadi bersama Tuhan lewat doa, lewat firman-Nya yang dapat merubah hati, merubah perilaku, dan menjadi sumber hikmat yang sejati. Ada amin saudara? Karena firman itu sangat penting bagi kita. Pengetahuan yang benar akan Kristus harus berdampak bagi hidup kita. Ada dampak bagi hidup kita. Yang pertama, harus berdampak dalam diri kita dalam hal apa? Dalam hal penguasaan diri. Kita harus bisa menguasai diri, tidak gampang emosi. Ya, manusia saudara, kadang saya pun kalau lihat anak tidak nurut, biasanya kalau tidak bangun-bangun, ketok pintunya. Tapi Tuhan bilang harus ada penguasaan diri. Kolose 3 ayat yang kedua.
12. Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Jadi semua yang tertulis dalam ayat ini saudara seringkali menjadi ujian khususnya bagi ibu-ibu yang masih punya anak kecil, anak-anak muda ya. Kita harus penuh kelemah lembutan, kita harus penuh kesabaran, kita harus penuh kerendahan hati ya. Jadi orang yang sudah bertumbuh itu harus ada ini semua saudara, penguasaan diri. Salah satu syarat menjadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, pengetahuan yang benar akan Kristus harus berdampak pada ketekunan. Roma 5 ayat yang ketiga dan keempat. Roma 5 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Menimbulkan apa saudara? Pengharapan. Jadi kalau di dalam kehidupan kita pengetahuan yang benar akan Tuhan itu hidup di dalam kita, akan timbul ketekunan. Ketekunan akan apa? Ketekunan pada saat apa? Pada saat kita berdoa. Orang berdoa itu perlu ketekunan sudah. Ya Pak ya. 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 Kadang baca Alkitab juga perlu ketekunan. Baca Alkitab kadang baru satu pasal. Apalagi itu saya kecil-kecil ya saudara. Saya ini plusnya sudah banyak. 3,5 plus saya belum silindernya. Jadi kalau tanpa kacamata sama sekali tidak kelihatan. Wajahnya saudara ini buat saya buruk saudara, tapi saya tahu karena sudah mengenal saudara. Ya, seperti beberapa waktu lalu saudara Jonathan hari pagi saya didadai. Tidak kelihatan saudara, tapi mesti tak dadai aja. Terus saya tanya, kepada kamu ya Jodia tante? Tidak kelihatan saudara. Jadi plus saya ini sudah banyak, belum silinder. Lari saudara. Jadi ketekunan kalau kita bertekun di dalam doa, kita bertekun di dalam firman Tuhan, itu akan membentuk benteng di dalam hati kita saudara. Ya. Membentengi kehidupan kita sehingga kita tahan uji, tidak mudah goyah akan tantangan, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan itu adalah pengharapan yang menjanjikan, bukan pengharapan yang omong kosong, bukan pengharapan yang tidak ada ujungnya, tidak. Kalau sekarang di aplikasi handphone itu saudara, seringkali muncul iklan. Kalau nonton, kita mendownload salah satu aplikasi video atau film-film drama atau apa, nanti akan ada poin atau uang yang bisa kita terima dan kita bisa tahu. Janji. Teman saya nyoba sudah mengumpulkan sekian juta, ditarik tidak bisa. Cuma janji tak saudara. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan ya dan amin. Selanjutnya, pengetahuan yang benar akan Kristus berdampak pada kehidupan kita di dalam kesalehan kita kepada Tuhan. Saleh dalam bahasa Yunani ditulis sebagai kata yang berarti jamak, sebomai, yang berarti ibadah yang sejati.
Sebomai, SEBOMAI, artinya ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang berpegang kuat pada kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin kita ibadah tanpa mendengar firman Tuhan, tidak mungkin. Jadi ibadah yang sejati yang berpegang kepada firman Tuhan itu adalah kesalehan kita kepada Tuhan. Saleh, orang yang baik. Dan yang terakhir, pengetahuan yang benar akan Kristus itu berdampak dalam kasih kita. Yang pertama, kasih kepada saudara. Phileo Adelphos di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat yang ke-32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada amin saudara. Jadi Tuhan mau buat dari kasih ini kita mengasihi satu dengan yang lain, ada pengampunan, ada hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Ini adalah kasih kepada saudara. Tetapi ada kasih yang terpenting, yaitu kasih tanpa syarat atau kasih AKB. Kasih yang tidak mementingkan kepentingan sendiri, seperti Tuhan sudah contohkan melalui kehidupannya. Kalau Tuhan mau egois bisa, Tuhan tidak mau menolong manusia bisa. Tuhan tidak mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib menebus dosa kita, memikul segala sakit penyakit kita, memikul segala susah kita, bisa dia saudara. Tetapi karena kasihnya yang tanpa syarat, kasihnya yang tidak minta imbang, itu adalah kasih yang sejati, kasih dari kita. Ayat yang terakhir, Galatia 5 ayat yang ke-14. Galatia 5 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Bisa saudara, kita mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri, seperti yang sudah Tuhan contohkan kepada kita. Saudara, Tuhan sudah membuat kita bertumbuh. Tuhan sudah membuat kita mengenal pribadinya lebih dalam, sehingga kita bisa menjadi dewasa di dalam iman, dan kita tahu apa artinya kasih. Jadi sepatutnya sebagai anak-anak Tuhan kita memuji Dia, karena Dia adalah Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu terlalu indah. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan ingat pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau menyembah. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku rindukan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus Rasul. Yesus, nyanyikan dengan iman saudara, nyanyikan dari hati supaya pujian boleh menjadi berkat bagi kita. Mau indah Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu memuji, ku mau
syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang kami puji dan kami sembah. Bersyukur dan berterima kasih buat firman yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Biarlah boleh menjadi benih di dalam kehidupan kami, bertumbuh subur buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Berkati kehidupannya lebih hari, lebih heran, lebih setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati kami semua yang ada pada pagi hari saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami dengan firman yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh pulang membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan senantiasa menyertai. Biarlah apa yang kami berikan menjadi berkat untuk pekerjaan pelayan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita menang bersama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan pujikan, ku menang bersama Yesus. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu. Puji Tuhan, tentu saudara-saudara jemaat sudah mendapat informasi kalau adik dari Yoga dipanggil Tuhan, Dolphy Monica, dalam usia 49 tahun dan sudah diistirahatkan di tempat istirahat, dan berencana Yoga dan Yuli akan kembali besok.
Tuhan berkati kita semua. Mari kita akan tutup dalam doa berkat. Kita akan nyanyikan nyanyian Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia janji firman-Nya. Sebab Dia Raja segala raja, kekuatanku perisaimu dan gunung batu bersorak puji sekalian. Yesus Raja mulia, Yesus Raja biasa, Yesus Allah benar. Kita akan kembali ke ini untuk saudara ketahui saudara Andre yang biasanya memegang rekaman ini dan juga komputer, ya fisiknya terganggu kesehatannya, sebab itu pagi ini tidak bisa datang, ya. Gitu. Mari kita akan kembali nyanyikan ini. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia janji firman-Nya. Sebab Dia Raja segala raja, kekuatanku perisaimu dan gunung batu bersorak puji sekalian. Yesus Raja mulia, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah benar, Yesus Raja. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah dan Tuhan kami, dan semua yang Engkau rencanakan, yang Tuhan buat, yang Tuhan lakukan tidak pernah gagal, karena Engkau Allah Tuhan. Engkau melakukan semua, bahkan Engkau menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya, dari tidak ada menjadi ada. Demikianlah dalam hidup kami. Tuhan mengadakan dalam hidup kami apa yang tidak mungkin bagi kami. Allah dapat berbuat semua. Sebab itu kami percaya dan semua kami berpegang kepada perjanjian-perjanjian firman. Terima kasih pagi ini. Tolong Andre yang terganggu kesehatannya, yang Kau sembuhkan dia, dan yang lain-lain Tuhan tolong percaya akan penolong kami yang sejati, ya Tuhan. Penolong kami yang luar biasa, yang dapat melakukan segala, oh Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih pagi ini dengan berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami, berkat-berkat rohani, sehingga kami bertumbuh sebagaimana firman Tuhan katakan, juga berkat-berkat jasmani dalam rumah tangga, keluarga, anak-anak semua, dalam usaha anak-anakmu, pekerjaan-pekerjaan semua dalam
Oh Tuhan, apa yang dikerjakan, tugas-tugas anak-anakmu semua, Tuhan menyertai tolong, dan apa yang dikerjakan, Tuhan berkati, supaya dengan berkat itu, Tuhan anak-anakmu akan memuliakan Tuhan dengan berkat dari Tuhan. Haleluya, semua Tuhan berkati masing-masing. Bahkan dalam segala hal Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati anak-anakmu, apa yang Tuhan mereka sedang pikirkan, rencanakan, semua Tuhan tahu. Dan apa yang menjadi masalah Tuhan tahu. Kami percaya Tuhan pasti menolong dalam segala hal. Haleluya, bagi anak-anakmu yang masih duduk di sekolah kuliah, Tuhan tolong dan Engkau menjaga, melindungi, menyertai dalam masa belajar, masa sekolah. Yang bekerja begitu pun Tuhan, Engkau jaga, lindungi di rumah, di perjalanan, di kendaraan, darat maupun udara. Tuhan jaga, lindungi dari keadaan-keadaan seperti ini. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau membawa kami untuk lebih dekat, biar kami juga selalu berserah kepada Engkau Tuhan. Karena dengan kami berserah, maka Tuhan semakin mengerjakan apa yang menjadi rencana dan menjadi kehendak daripada Allah dalam hidup. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dengan ucap syukur kami kepada Engkau. Bapa, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pulanglah di dalam anugerah dan di dalam sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kemurahan dan kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan di dalam persekutuan penyertaan, pemeliharaan dan penghiburan oleh Allah Roh Kudus, dan semua berkat-berkat kami sudah menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata dengan yakin, haleluya, amin.